Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Marviala dengan NIM 2311071026. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai antena, yang mana saya mendapatkan jurnal dengan judul Desain Antena Microstrip Persegi menggunakan kombinasi U-slot dan elemen parasitik pada frekuensi 2,4 GHz. Baiklah, saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Pada halaman pertama ini saya akan menjelaskan mengenai konsep antena microstrip, yang mana sudah kita lihat pada gambar ada 3 komponen penting dalam antena microstrip. Pertama, patch, yang mana patch merupakan elemen yang diletakkan pada layar antena dan terbuat dari lapisan konduktor yang sangat tipis. Fungsinya untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke ruangan bebas. Bahan yang digunakan untuk membuat patch ini yaitu tembaga atau koper. Kedua yaitu substrat, yang mana diletakkan di antara patch atau ground, dengan fungsi meneruskan gelombang elektromagnetik dari saluran pencatuan. Bahan yang dipakai untuk menggunakan substrat ini yaitu FR4, dengan ketebalan substrat yaitu 1,6 mm. Ketiga, ground, merupakan lapisan konduktor yang diletakkan pada layar paling bawah dengan fungsi untuk memantulkan gelombang elektromagnetik yang tidak diinginkan melalui substrat menuju ruangan bebas. Bahan yang dipakai untuk ground ini sama dengan patch, yaitu tembaga atau koper. Ketebalan ground ini yaitu 0,035 mm. Baiklah, pada slide ini dapat kita lihat terdapat 2 desain antena yang sangat berbeda. Yang mana pertama yaitu desain antena konvensional dengan ukuran 40,2 mm dikali 55 mm. Terdapat satu patch utama yang ada pada konvensional ini dengan kabel penyuplai yang langsung menyambung ke kotaknya. Dan desain antena kombinasi yaitu gabungan yang dipakai 2 patch dengan ukuran 27,45 mm dikali 29,15 mm yang disusun sejajar dengan patch utama yang tadi. Bedanya, antena ini pakai sistem pembagi sinyal, bisa menyebar ke 2 kotak yang sekaligus. Intinya, kita mau tahu mana yang lebih bagus performanya, yang pakai 1 patch besar atau yang menggunakan 2 patch tambahan. Nanti kita akan tes kedua desain ini dan akan melihat hasil lebih lanjut. Selanjutnya yaitu perancangan antena pada CST. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pembuatan parameter listnya. Biasanya pada jurnal sudah terdapat parameter yang akan kita buat, jadi kita bisa menyalin dari jurnal tersebut. Contohnya udah saya lampirkan pada PPT ini, parameter yang sudah saya buat. Langkah kedua yaitu membuat komponen-komponen pada antena. Dari awal saya sudah menyebutkan 3 komponen utama pada antena microstrip ini, patch, substrat, dan ground. Kita membuat sesuai yang kita butuhkan agar nanti kita mendapatkan hasil S parameternya sesuai yang kita inginkan. Langkah ketiga yaitu pembuatan port. Karena tidak adanya port, maka simulasi pun tidak akan bisa berjalan. Setelah kita membuat port, kita baru bisa menjalankan simulasi. Maka setelah simulasi berjalan, akan keluar hasil frekuensi. Jika frekuensi yang keluar dalam simulasi ini tidak sesuai dengan kita inginkan, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu parameter sweep, hingga kita mendapatkan nilai frekuensi yang kita harapkan. Pada slide ini merupakan hasil simulasi antena yang sudah saya lakukan. Pertama, saya melakukan simulasi antena konvensional, yang mana kenapa saya harus melakukan antena konvensional terlebih dahulu, agar saya mendapatkan nilai yang sesuai dan frekuensi yang saya inginkan. Jika
saya sudah mendapatkan nilai frekuensi yang saya inginkan, maka saya bisa lanjut untuk masuk ke antena kombinasi. Saya bisa menambahkan U-slotnya dan pads persegi kanan kirinya. Nanti kita lebih mudah untuk mendapatkan frekuensinya. Seperti itulah alur untuk pembuatan antena U-slot persegi ini. Dapat kita lihat pada gambar pertama menunjukkan ratun loss yang lebih baik, yang mana mendapatkan nilai min 30 dB dengan bandwidth yang sempit. Sedangkan pada gambar kedua, kita memiliki ratun loss yang lebih rendah, yaitu min 18 dB. Namun bandwidth-nya lebih lebar. Pada slide ini menampilkan hasil gain, yang mana pada antena konvensional memiliki gain yang lebih tinggi, yaitu 6,29 dB. Namun bandwidth-nya lebih sempit, yaitu 82,9 derajat. Sedangkan pada antena kombinasi memiliki coverage yang lebih luas, yaitu 108,2 derajat dengan gain yang lebih rendah, yaitu 5,26 dB. Dapat kita lihat berarti penambahan pads mempengaruhi berbagai nilai. Itu tergantung bahan yang akan kita buat nanti. Kedua desain ini menunjukkan karakteristik yang dapat diterima untuk aplikasi wireless. Namun, pemilihannya tergantung pada kebutuhan spesifik. Apakah mengutamakan gain yang lebih tinggi atau coverage yang lebih luas? Itu tergantung yang kita inginkan. Selanjutnya, ini hasil dari pola radiasi dua desain antena simulasi. Kedua, pola radiasi menunjukkan karakteristik antena yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan pola radiasi yang relatif bagus. Pada gambar pertama memiliki pola yang lebih sempurna, sedangkan pada gambar kedua agak lebar, menandakan perbedaan kecil dari geometri atau parameter simulasi seperti dimensi, posisi fading, atau material. Kedua desain ini memiliki gain yang sempurna. Selanjutnya kita masuk pada pabrikasi antena. Setelah melakukan simulasi antena secara virtual, kita akan melakukan pabrikasi. Ini alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pabrikasi. Pada slide ini yaitu langkah-langkah pabrikasi antena, yang mana langkah pertama kita harus mengkonvert hasil dari CST ke DXF. Lalu kita pindahkan ke Corel dan kita bisa ngeditnya di Corel. Habis itu kita print hasil desain antena tersebut. Itu agar kita mendapatkan desain antena dan bisa kita pindahkan desain antena itu ke akrilik. Langkah pertama untuk pabrikasi. Kita harus mempunyai ukuran akrilik yang sesuai dengan ukuran antena kita. Lalu langkah kedua yaitu kita amplas terlebih dahulu dasar-dasar akrilik. Dan langkah ketiga, kita bisa membalut akrilik dan mengepaskan ukuran antena sesuai pada akrilik yang sudah disediakan tadi. Dan kita rekatkan menggunakan plester. Selanjutnya, kita bisa mensetrika terlebih dahulu agar posisinya tidak goyang atau berpindah. Karena saya sudah melakukan pemberian sovela pertama kali, namun posisinya itu berubah dan teksturnya itu juga berubah setelah saya setrika. Dan sebaiknya setrika terlebih dahulu dan semprotkan rapika atau air ke dasar akrilik tadi. Setelah disetrika, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air sampai HVS yang tidak ada bagian warna hitam terkelupas. Setelah proses pengaringan dan banyak bagian yang terkelupas, kita bisa menjelaskan kembali menggunakan spidol.
Setelah kita jelaskan menggunakan spidol, habis itu kita larutkan. Setelah penglarutan dan komponennya jelas, maka kita bisa melakukan pemasangan port. Pada slide ini menunjukkan hasil fabrikasi, di mana setelah pemasangan port kita harus pengujian pada antena yang sudah kita fabrikasi ini. Pada slide ini menampilkan hasil dari grafik Excel yang mana didapatkan dari hasil fabrikasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran yang ditampilkan pada grafik S parameter ini dapat dilihat bahwa antena memiliki performa paling baik pada frekuensi sekitar 1,15 GHz. Dengan nilai return loss mencapai sekitar min 19 dB. Nilai ini menunjukkan bahwa hanya sedikit daya yang dipantulkan kembali ke sumber, sehingga sebagian besar sinyal berhasil diterima oleh antena. Hal ini menandakan bahwa pencocokan impedansi berjalan dengan sangat baik. Sebagai acuan, nilai S parameter yang berada di bawah min 10 dB sudah dianggap cukup baik dalam sistem komunikasi. Dengan demikian, antena yang diuji pada grafik ini dapat dikatakan berjalan dengan sesuai frekuensi. Selain itu, bentuk kurva yang tajam dan simetris juga menunjukkan resonansi yang jelas dan stabil, sehingga antena ini layak digunakan untuk aplikasi yang bekerja di sekitar frekuensi 1,15 GHz. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil perbandingan antara simulasi dengan fabrikasi. Saya akan membandingkan antara simulasi CST dengan hasil fabrikasi. Yang mana pada simulasi CST memiliki nilai return loss sekitar min 18 dB, yang menunjukkan sinyal masuk ke antena dengan baik dan hanya sedikit yang dipantulkan. Sedangkan pada fabrikasi, hasil pengukuran yang nyata ini memiliki return loss sekitar min 14 dB pada frekuensi 2,3 GHz. Walaupun sedikit lebih kecil dari hasil simulasi, nilai ini masih sangat bagus karena sudah di bawah batas minimum min 10 dB. Frekuensi resonansi pada simulasi antena bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Namun pada fabrikasi terlihat nyata frekuensi yang didapatkan 2,3 GHz. Ini menunjukkan bahwa hasil simulasi CST ini terlihat ideal, tanpa ada gangguan dari luar, tanpa ada noise, dan ukuran selalu presisi. Namun, pada fabrikasi yang secara nyata kita lakukan ternyata tidak sempurna karena memiliki beberapa faktor seperti ketebalan lapisan yang tidak merata, atau sambungan solder yang tidak kuat, atau penempatan port yang sedikit meleset. Itu mengakibatkan perubahan frekuensi yang didapatkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.